Atletico Madrid harus mengejar ketertinggalan kala menjamu Inter Milan di leg kedua 16 besar Liga Champions. Atmosfer Wanda Metropolitano diprediksi menentukan. Atletico Madrid menjamu Inter Milan, Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 dini hari WIB, dalam penentuan tiket perempat final Liga Champions. Tuan rumah dalam posisi tertinggal 0-1 dari finalis musim lalu tersebut, usai dibobol Marco Arnautovic pada leg pertama. Marginnya masih tipis. Tapi berkaca dari pertemuan pertama, Atletico dibuat tak berdaya hingga gagal mencatatkan satupun ancaman ke gawang. Diego Godin percaya Atletico sangat mampu membalikkan keadaan. Yang terpenting mereka fokus ke laga ini, mengingat Barcelona sudah menanti di akhir pekan, serta Wanda Metropolitano memainkan perannya. Fokus pikirkan laga itu saja, dan saya pastikan bahwa para pemain tahu caranya. Atletico tak boleh memperluas pandangan mereka, harus dipersempit semaksimal mungkin, ujar mantan bek Atletico itu. Kemudian andalkan stadion, pada para supporter, rasa lapar mereka, pada sejarah mereka di Liga Champions. Metropolitano akan menjadi panci presto, para supporter akan menyiapkan sesuatu yang spesial dan akan mengalirkan keyakinan dan rasa hangat ke tim dengan cara yang spesial. Aspek lingkungan akan fundamental. Dan kemudian Atletico baru sekali kalah di kandang musim ini, Metropolitano adalah faktor penting dan membedakan, imbuhnya kepada La Gazzetta dello Sport dikutip Football Italia. Godin, yang juga sempat membela Inter Milan dalam kariernya, melihat atmosfer Wanda Metropolitano sebagai faktor krusial. Buktinya musim ini mereka baru sekali kalah di kandang, saat dibungkam Athletic Bilbao 0-1 di Copa del Rey. Saya akan bilang 50/50 peluangnya. Karena bermain di kandang, Atletico punya satu aspek positif yang bisa memulihkan kerugian dari San Siro, mengembalikan skor jadi imbang. Saya yakin bahwa aspek positif dalam level lingkungan ini bisa dikonversi menjadi gol-gol. Saya melihat para supporter sebagai pemain tambahan, sebuah kehadiran emosional yang tak bisa terbaca atau diterjemahkan dengan analisis standar yang normal dikaitkan ke momen atau musim, cetus Godin. Prediksi skor Borussia Dortmund vs PSV Eindhoven pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024. Laga Borussia Dortmund vs PSV Eindhoven bakal digelar di Signal Iduna Park pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Duel Borussia Dortmund vs PSV Eindhoven ini nanti diprediksi bakal berlangsung sengit. Sebab, pada leg pertama di Belanda, mereka bermain imbang 1-1. Sementara itu, Borussia Dortmund berhasil memupuk motivasi jelang laga ini. Tim besutan Edi Terzic memetik 3 poin di lanjutan Bundesliga usai mengalahkan Werder Bremen 1-2 dalam laga terakhirnya. Hasil tersebut menjadi kemenangan kedua secara beruntun yang diraih wakil Jerman tersebut. Di sisi lain, PSV datang dengan tren konsistennya usai meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam 5 laga terbaru. Sejauh ini, wakil Belanda itu belum terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhirnya. Jika hasil duel keduanya nanti berakhir imbang, maka akan berlanjut ke babak perpanjangan hingga adu penalti. Sebab regulasi Liga Champions saat ini tidak memberlakukan gol away di babak penyisihan. Prediksi duel Brighton vs AS Roma di Liga Europa, Tommaso Baldanzi punya kans gantikan Paulo Dybala sebagai starter. Leg kedua babak 16 besar Liga Europa akan dimeriahkan bentrok tim Premier League, Brighton melawan skuad Liga Italia, AS Roma. Sesuai jadwal, laga Brighton vs AS Roma akan berlangsung di Falmer Stadium pada Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pelatih AS Roma, Daniele De Rossi disebut-sebut akan melakukan sejumlah rotasi untuk leg kedua melawan Brighton. Sebagai tim yang telah unggul 4-0 secara agregat, juru taktik Giallorossi itu tergoda menurunkan pemain lapis 2. Salah satu pemain yang akan mendapat kesempatan turun dari menit pertama adalah Tommaso Baldanzi. Diketahui, Tommaso Baldanzi merupakan rekrutan anyar AS Roma yang baru bergabung pada Februari lalu. Pemain 20 tahun ini didatangkan AS Roma dari Empoli dengan mahar sebesar 10 juta euro.
Sejauh ini, Tommaso Baldanzi baru mengemas 8 pertandingan bersama Giallorossi. Karakteristik Tommaso Baldanzi hampir mirip dengan Paulo Dybala sehingga dia bisa diproyeksikan untuk jadi penerus La Gioia di masa depan. Bersama AS Roma, Tommaso Baldanzi diketahui baru sekali bermain sebagai starter. Kali ini dia punya kans untuk kembali menghiasi starting si racikan Daniele De Rossi untuk laga Brighton vs AS Roma. Melansir calciomercato.com, Daniele De Rossi kemungkinan akan mengistirahatkan Paulo Dybala pada leg kedua ini. Bomber asal Argentina itu kemarin minta ditarik keluar pada laga AS Roma kontra Fiorentina setelah merasakan sesuatu yang tidak beres pada otot kaki. Misi AS Roma mencegah Brighton mencetak gol di babak pertama. Untuk itu kemungkinan De Rossi akan memakai format 4 back. Walaupun kalah 3-0 Roma tetap lolos. Liverpool akan menjamu Sparta Praha di Anfield pada leg kedua babak 16 besar Liga Eropa 2023/2024. Pertandingan Liverpool vs Sparta Praha ini akan kick-off Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024, jam 3 waktu Indonesia Barat, siaran langsung Champions TV 1 dan live streaming di video. Keterlaluan jika Liverpool sampai gagal lolos ke perempat final. Sebab, Liverpool sudah menang telak 5-1 pada leg pertama di kandang lawan. Saatnya Jurgen Klopp menurunkan pemain muda yang selama ini jadi andalannya. Slavia Praha akan menjamu AC Milan di Fortuna Arena pada leg kedua babak 16 besar Liga Eropa 2023/2024. Pertandingan Slavia Praha vs Milan ini akan kick-off Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024, jam 0.45 waktu Indonesia Barat, siaran langsung Champions TV 3 dan live streaming di video. Slavia Praha berada di jurang eliminasi. Sebaliknya, Milan berada di atas angin. Ini seiring kemenangan Milan atas Sparta Praha pada leg pertama di San Siro kemarin. Dalam laga di San Siro itu, Slavia Praha harus bermain 10 orang sejak El Hadji Diouf di kartu merah pada menit 26. Slavia Praha akhirnya menyerah 2-4. 4 gol Milan dicetak oleh Olivier Giroud menit 34, Tijani Reijnders menit 44, Ruben Loftus-Cheek menit 45, dan Christian Pulisic menit 85. Sementara itu, 2 gol Slavia Praha diciptakan oleh David Doudera menit 36 dan Ivan Škrans menit 65. Ganti bertandang ke Fortuna Arena, Milan tentu diharapkan bisa menuntaskan pekerjaan mereka untuk mengakhiri perlawanan Slavia Praha dan memastikan tiket perempat final.